Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Saya ucapkan untuk rekan-rekan online semua yang sedang melihat YouTube saya, yang sedang melihat rekaman ini khususnya. Saat ini ada di tanggal 27 Maret 2022. Saya melakukan rekaman sebagai salah satu syarat untuk seminar proposal tesis. Perkenalkan sebelumnya, saya dengan Istiqomah, bisa dipanggil Isti. Saat ini saya sebagai mahasiswa Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta, tahun angkatan 2020. Berikut adalah sedikit biografi saya. Selain berkuliah, saya bekerja di perusahaan farmasi, lalu saya memiliki sedikit kegiatan di bidang tourism package dan juga bisnis marketplace, AID_business. Jika kalian memiliki tanggapan, memiliki saran, memiliki sanggahan atau masukan lainnya, bisa melalui sosial media saya secara personal, @istiqomah@QOMIIHH, atau bisa juga melalui kolom komentar YouTube di bawah ya. Saya langsung saja terkait usulan proposal tesis saya. Nah, proposal tesis saya berjudul Antiseden Loyalitas Pelanggan Marketplace. Apa sih antiseden? Antiseden ini sebenarnya nama bagus ya. Nama ilmiah dari faktor-faktor. Jadi itu sebenarnya ini adalah faktor-faktor loyalitas pelanggan marketplace. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada dosen pembimbing pertama saya, Profesor Osef Suhud, MSI PhD, lalu dosen pembimbing dua saya, Profesor Dr. Muhammad Rizan, SEMM, dan tak lupa terima kasih juga saya ucapkan kepada ketua jurusan saya, Bapak Dr. Agung Wahyu Handaru, SEMM. Nah, selanjutnya akan saya sampaikan latar belakang dan juga isi dari proposal tesis saya. Yang pertama adalah latar belakang, rumusan, tujuan, dan manfaat. Selanjutnya yang ketiga ada hipotesis, ada juga metode, lalu terakhir nanti di slide-nya ada terkait kuesioner yang akan saya sebarkan untuk pengambilan data. Yang pertama dulu ya, terkait latar belakang, ada 4 poin. Yang pertama itu terkait teknologi internet saat ini, lalu ada teknologi digital juga di poin kedua, lalu poin ketiga ada terkait marketplace sendiri, lalu yang poin keempat ada terkait variable research yang saya gunakan. Untuk internet itu yang sama-sama kita tahu, wow, internet itu setiap tahunnya mengalami perkembangan yang amat pesat ya. Ternyata peningkatannya itu kurang lebih 11% per tahunnya, khususnya di tahun lalu ya, versus last year tahun 2020 ke 2021 itu meningkat 11%. Dari total 202,6 juta pengguna internet di data tahun 2021 ya. Lalu di poin kedua itu ada di bidang teknologi digital, khususnya di spesialis di perdagangan digital, karena pandemi mulai marak di tahun 2020, ditambah lagi 2021, dan bahkan di 2022 ini belum usai, masih terus berlanjut. Bahkan perdagangan digital itu meningkat 49% per tahun ya, di tahun 2020 yang amat sangat mengalami peningkatan di Indonesia terutama. Nah, di poin ketiga itu ada marketplace. Kenapa saya latar belakangnya terkait marketplace? Ternyata yang saya bilang tadi sebelumnya, karena ada pandemi, marketplace itu mengalami ranking yang naik turun, terutama di tahun 2020 ya, menuju 2019 ke menuju 2020 itu mengalami naik turun terkait peta ranking e-commerce yang selalu berubah di setiap kuartal dan setiap tahunnya. Lalu di poin keempat ada terkait variable research. Yang saya gunakan itu ada 7 variabel, di mana 6 variabel bebas dan 1 variabel terikat, yaitu brand loyalty-nya sendiri. Nah, lanjut saja kita bahas one by one-nya. Ini untuk poin pertama terkait latar belakang internet. Kenapa saya pakai? Karena ternyata menurut data, ini adalah data APJJI tahun 2020, yaitu melakukan survei ya, penetrasi pengguna internet Indonesia, bagian penting dari transformasi digital, betul. Nah, dari total populasi ya di tahun 2020 loh ini datanya. 2020 sebanyak populasinya itu 267 juta jiwa, ternyata yang usernya sebagai user itu ada kurang lebih hampir 200 juta pengguna loh. 200 juta pengguna internet yang sudah melek akan internet ya. Sangat amatlah banyak ya, kurang lebih sebesar 70 atau 80% dari total populasi penduduk dunia. Nah, penetrasi atau pengguna internet tahun 2019 itu mencapai 73,7%, lalu mengalami peningkatan atau growth kurang lebih 9% versus last year ya. Versus last year-nya itu di tahun 2019 ya. Lalu data terbaru yang saya ambil dari
Agustini yang saya ambil dari kominfo.go.id, tahun 2021 itu penggunaan internet di Indonesia meningkat sebesar 11%. Dari tahun sebelumnya dari 175 juta menjadi 226 juta pengguna internet. Jadi pengguna di tahun 2020 itu 196, lalu pengguna di tahun 2021 itu sebesar 206 juta, meningkat 11% ya. Nah, lalu diperkuat juga datanya oleh Hootsuite. Hootsuite itu adalah lembaga di Amerika ya, terkait internet di berbagai negara, data internet pengguna di berbagai negara. Jadi dari total 272,1 juta penduduk tahun 2020 nih ya, pengguna internet itu mencapai 175 juta. Menariknya jumlah smartphone yang terkoneksi mencapai 338,2 juta pengguna. Nah, berarti hampir 2 kali lipatnya ya jumlah pengguna internet. Artinya hampir rata-rata orang Indonesia itu tidak hanya memiliki satu smartphone, tapi memiliki 2 smartphone. Jika dibandingkan versus tahun 2019 ya. Nah, bayangkan, berarti orang Indonesia ini rata-rata memiliki 2 smartphone, termasuk saya. Saya memiliki 2 smartphone. Jadi, yang memicu menambahnya pengguna internet ya. Internet usernya itu meningkat. Lalu yang latar belakang kedua terkait teknologi digital. Untuk teknologi digital ini ada 3 yang melatar belakangi ya. Untuk yang pertama itu terkait pertumbuhan teknologi digital, setiap tahunnya itu mengalami peningkatan sebesar 49%. Ini adalah data yang saya himpun dari kominfo.go.id melalui seminar yang mereka lakukan bersama Menteri Keuangan dalam tema kemampuan adopsi teknologi digital, tentukan perkembangan ekonomi negara. Bahwa data yang disampaikan oleh Sri Mulyani pada saat ini, yaitu pertumbuhan e-commerce sebesar 130 miliar US dollar ya. Jika dikalikan dengan kurs mata uang saat ini, itu bisa mencapai triliunan ya, amat sangat besar. Selanjutnya ada faktor yang ketiga, yaitu ada pertumbuhan di tengah kontraksi ekonomi sebesar 10,6% per tahunnya. Wow, sangat menjanjikan ya. Selanjutnya untuk latar belakang ketiga terkait marketplace. Yang saya bilang tadi sebelumnya bahwa marketplace ini mengalami naik turun posisinya ya, up and down. Setiap tahunnya, setiap kuartal itu diupdate oleh lembaga yang bernama eprice.co.id. Saya ambil data di situ. Data independen ya yang saya ambil. Jadi untuk ranking 1 hingga 15 saja yang saya ambil karena dari ePrice ini mengambil e-commerce sebenarnya ada 60 ranking ya, tapi saya ambil 15 aja. Jadi ranking 1 sampai ranking 3 yang saya lihat setiap kuartal di tahun per tahunnya, saya ambil di tahun 2019, 2020 dan juga 2021. Ranking 1 dan 3 itu kurang lebih hampir sama, hanya berbeda posisi saja di setiap tahunnya. Rankingnya yang diraih oleh marketplace tersebut itu hampir sama ranking 1 dan ranking 3-nya. Lihat di data terbaru 2021, wow, pengguna atau user atau akun ya sebesar 80,7% dari total jumlah user ya. Dan dari total 15 e-commerce ini ternyata ada 400 juta user atau 400 akun ya, akun marketplace yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia saat ini. 80%-nya diserap oleh ranking 3 teratas dari peta e-commerce yang ada di Indonesia. Lalu untuk ranking 4 sampai ranking 5 ini hanya menyumbang 19,3% jumlah pengguna dari totalnya itu 400 akun atau user marketplace. Nah, kalau misalkan dilihat nih, kita next dulu aja ya. Di kuartal 4 tahun 2020 versus last year-nya itu ranking 4 dan ranking 15 itu memang berubah-ubah posisi, bahkan ada yang baru atau yang dari down menjadi up, ya seperti tadi Alfacart tidak ada di tahun 2021 tapi tiba-tiba muncul di 2020. Lalu ada juga Fabelo yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Dan kalau dilihat dari data sampai tahun 2020 ini berarti membuktikan bahwa mereka masing-masing marketplace, terutama di ranking 4 sampai ranking 15 ini, ada yang sudah mengupgrade atau yang sudah mengetahui, sudah melakukan riset secara mendalam, apa sih yang akan menarik minat customer, khususnya terutama untuk brand loyalty ya, atau kepuasan pelanggan itu sendiri. Apa sih penyebabnya? Nah, ternyata di ranking 4 sampai 15 ini kan masih berubah-ubah ya. Kita lihat lagi di data Q4 tahun 2019. Kalau di Q4 tahun 2019 ini belum terlalu besar ya, karena ini penggunanya hanya sebesar sekitar 280 juta user atau akun ya.
Kenapa langsung melejit di tahun 2020-2021? Karena saat itu adalah saat pandemi, di mana kita dibatasi secara aktivitas, tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh beraktivitas terlalu banyak di luar ruangan, sehingga membuat kita harus memenuhi kebutuhan sehari-hari itu di dalam rumah. Nah, salah satunya adalah melalui perdagangan digital marketplace ini. Ternyata marketplace itu selalu mengalami perkembangan di setiap tahunnya. Datanya itu di tahun 2020 yang amat sangat meningkat, dan sampai di tahun 2021 ternyata mengalami peningkatan yang amat sangat pesat, bisa 2 kali lipat versus tahun 2019 yang belum booming pandemi di Indonesia sendiri. Nah, untuk ranking 4 sampai 15 juga sama, masih up and down, masih muncul e-commerce baru, lalu e-commerce yang sudah lama di posisi 4 sampai 15 bisa turun anjlok ke bawah. Hal ini membuktikan bahwa brand loyalitas itu masih harus terus dipelajari, masih harus terus kita cari tahu apa sih yang akan membuat customer itu menjadi loyal terhadap e-commerce atau marketplace yang kita miliki. Nah, selanjutnya untuk latar belakang yang keempat ya, terkait tadi variabel research yang saya gunakan itu ada 7, 6 di mana diantaranya adalah variabel bebas, dan 1 yaitu variabel tingkat, yaitu brand loyalty sendiri ya. Untuk variabel bebasnya itu ada product quality. Product quality itu kenapa saya ambil, karena menurut penelitian Prima tahun 2019, katanya toko online itu memproduksi produk yang tidak berkualitas dan juga tidak sesuai dengan gambar yang ditawarkan. Misal, toko online itu sudah memberikan spesifikasi, memberikan video, memberikan bukti gambar, atau memberikan deskripsi produk, ternyata setelah barang itu sampai, ternyata produknya tidak sesuai dengan video mereka, tidak sesuai dengan deskripsi mereka, atau tidak sesuai dengan ekspektasi pembeli ya, terkait kualitas produk yang customer dapatkan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada faktor word of mouth. Word of mouth sendiri itu terkait pelanggan yang telah melakukan transaksi atau yang telah memperoleh barangnya setelah mereka memesan, lalu akan ada jasa pengiriman yang akan mengirim sampai di tempat, lalu setelah barang itu sampai dibuka, lalu ternyata pelanggan tersebut mengalami kepuasan atau senang ya telah membeli produk tersebut sesuai dengan deskripsi atau lain sebagainya, atau bahkan sebaliknya, jika pelanggan merasa puas, dia akan menceritakan pengalaman bertransaksi mereka dengan rekan kerja mereka atau melalui sosial media dengan mengetag toko atau marketplace yang telah mereka lakukan transaksi. Untuk yang ketiga yaitu terkait information quality. Nah, ada toko online juga nih yang enggak memberikan lengkap terkait informasi produk mereka. Misal, kita mau beli produk yang hanya ada di toko itu ya, atau mungkin kalau ada kita cari di toko lain itu kurang bagus informasinya atau kurang lengkap informasinya. Tapi ternyata setelah kita lihat di toko atau marketplace itu, ya ternyata deskripsinya itu kurang lengkap, informasinya nggak jelas juga, hanya ada gambar atau hanya ada video tetapi tidak disertai atau dilengkapi dengan informasi yang jelas, itu juga tidak disukai oleh customer. Customer mungkin akan berpindah kepada marketplace atau toko yang memberikan informasi produk yang mereka inginkan. Selanjutnya untuk yang keempat terkait customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Pelanggan itu misalnya merasa nggak nyaman atau komplain kepada toko setelah produk itu nyampe ya. Misal toko tidak merespon dengan baik keluhan atau komplainan pelanggan, justru malah ulasan yang mereka berikan kepada toko tersebut akan jelek. Biasanya kan kita kalau kita sudah membeli produk di sebuah e-commerce atau sebuah marketplace itu akan ada ulasan produk, misalnya membeli rating 1 hingga 5 atau bintang 1, bintang 5 hingga bintang 5 ya. Banyak juga di antara mereka, di antara toko-toko yang saya lihat juga ada yang memberikan bintang 1, 2, 3, atau 4. Itu kan akan mempengaruhi citra marketplace itu sendiri atau citra si toko online yang bersangkutan. Bahwa makanya sebaiknya kita harus mempelajari bagaimana sih kita memberikan kepuasan kepada customer kita. Nah, selanjutnya yang kelima terkait customer trust. Bagaimana sih kita memberikan kepercayaan, bagaimana sih kita mengundang kepercayaan kepada customer agar mereka itu berbelanja di toko kita atau belanja di marketplace kita. Karena biasanya pelanggan itu kapok atau tidak akan lagi melakukan transaksi itu karena mereka tuh merasa dibohongi. Mereka merasa tidak sesuai barang yang datang versus barang yang telah dideskripsikan atau barang yang telah
diperlihatkan di etalase toko atau etalase marketplace yang mereka tawarkan. Biasanya ini nggak sesuai, misal barangnya itu kita membeli barang elektronik lalu ada yang cacat atau ada yang kurang, atau misalnya ada yang rusak ya, tidak bisa beroperasi, tidak bisa berfungsi, sehingga membuat customer atau pelanggan itu kecewa. Tetapi setelah melakukan komplain atau segala macamnya ternyata tidak ditanggapi. Nah, di situ customer akan merasa dirugikan, merasa dibohongi, merasa tidak nyaman, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir ada terkait perceived value. Perceived value itu terkait pelanggan mendapatkan keuntungan yang seimbang antara harga versus barang. Ada harga, ada barang. Oke, misal harganya sudah sesuai dengan ekspektasi kita, harganya 90.000, tapi ternyata yang datang barangnya itu harga kayak barang 20.000 atau 30.000. Wah, itu di situ sudah tidak adanya keuntungan. Di situ merasakan bahwa customer itu mengalami kerugian karena dari barang versus produk itu tidak sesuai. Nah, makanya itu yang membuat customer itu tidak akan membeli lagi atau tidak akan melirik marketplace atau e-commerce kita. Makanya hal tersebut sangatlah dibutuhkan. Sehingga dari penjelasan yang saya jelaskan tadi terkait internet, terus juga terkait teknologi digital yang ada saat ini, terus juga yang ketiga terkait positioning marketplace ya, yang ada saat ini yang selalu berubah-ubah, lalu juga terkait variable research yang saya sebutkan tadi, ada product quality, word of mouth, information quality, customer satisfaction, customer trust, perceived value, dan brand loyalty. Dari data itu semua, maka dari itu saya berinisiatif untuk mengangkat terkait marketplace. Ditambah lagi saya memiliki bisnis di bidang marketplace, makanya saya sangat membutuhkan research terkait brand loyalty ini. Apa sih rumusan tujuan dan manfaatnya? Nah, berikut adalah untuk rumusannya. Untuk rumusannya itu ya terkait apakah produk quality berpengaruh terhadap customer satisfaction, apakah word of mouth berpengaruh terhadap customer trust, apakah information quality berpengaruh terhadap perceived value, apakah customer satisfaction berpengaruh terhadap brand loyalty, apakah customer trust berpengaruh terhadap brand loyalty, apakah perceived value berpengaruh terhadap brand loyalty. Nah, selanjutnya terkait tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis pengaruh tadi variabel ke-6 variabel bebas dan juga variabel tingkatnya yaitu brand loyalty. Selanjutnya untuk manfaat saya ada 2, yaitu terkait manfaat teoritis, memberikan kajian ilmu dan juga studi literatur nih terkait variabel bebas dan juga variabel tingkat tadi. Terus juga ada yang kedua mengenai dasar penelitian lanjutan ya mengenai brand loyalty bisnis marketplace, karena yang kita tahu saat ini marketplace atau e-commerce itu terus mengalami perkembangan, bahkan malah e-commerce itu terus mengalami penambahan dan juga omset untuk negara per tahunnya itu mengalami peningkatan yang amat tinggi ya. Lalu ada manfaat praktis sebagai panduan peneliti dalam mengetahui pola perilaku konsumen marketplace. Dan yang manfaat praktis kedua terakhir yaitu sebagai panduan pelaku bisnis marketplace seperti saya agar citra dan juga labanya menjadi maksimal. Nah, selanjutnya ada terkait hipotesis ya. Untuk hipotesis yang pertama itu ada kerangka konseptual yang saya pakai, seperti yang saya bilang tadi, di sebelah kiri, tanda sebelah kiri atau bagan ini ada bagan 1, 2, sampai 3 berakhir di tanda panah brand loyalty. Ini kerangka konseptual saya memiliki 6 hipotesis. Masing-masing hipotesis itu memiliki dasar atau penelitian terdahulu ya. Makanya kenapa ini beda-beda warna, ada orange, hijau, biru, terus ada ya, itulah merah, hijau, biru. Ini ke semua tanda panah ini memiliki landasan atau dasar penelitian yang akan saya jelaskan selanjutnya. Ini adalah kerangka konseptual yang saya gunakan dengan 6 variabel bebas dan juga 1 variabel tingkat. Berikut adalah kerangka hipotesis yang digunakan. Untuk kerangka hipotesis itu tadi yang sebelumnya, kerangka konseptual itu kan ada 6 hipotesisnya. Nah, ini hipotesis ke-6 itu berdasarkan sumber-sumber yang telah ada. Variabel bebasnya itu ada 6, variabel berikutnya itu ada 6 juga. Ya. Untuk masing-masing sumber itu minimal saya mengambil sumber 2 dari 2 sumber ya. Yang dari sumbernya itu ada yang dari tahun 2015 hingga tahun 2021. Nah, berikut terkait rancangan hipotesis saya.
Rancangan hipotesis itu yang pasti berpengaruh positif dong, ya kan. Untuk rancangan hipotesis yang pertama terkait produk quality berpengaruh positif terhadap customer satisfaction. Kenapa berpengaruh positif? Karena saya mengambil landasan teori atau mengambil landasan penelitian yang telah ada sebelumnya. Jadi saya tidak menciptakan atau tidak mengarang, mengambil variabel-variabel yang telah saya buat ini. Lalu yang kedua terkait word of mouth berpengaruh positif terhadap customer trust, hingga yang terakhir karena itu perceived value berpengaruh positif terhadap brand loyalty. Nah, selanjutnya itu ada terkait metode. Untuk metode yang pertama terkait unit analisis dan juga ruang lingkupnya. Untuk metodenya saya menggunakan metode kuantitatif dan juga deskriptif yang pasti ya. Untuk unit analisis dan juga ruang lingkup, yang pertama dari subjek ya. Untuk subjek penelitian saya itu ya pelanggan yang telah melakukan transaksi di marketplace. Lalu untuk objeknya, mengerucutnya yaitu pelanggan marketplace yang berdomisili di DKI Jakarta. Domisili berbeda ya dengan alamat KTP ya. Jadi domisili misal kalau misalnya dia berKTP di Jawa Tengah tetapi tinggal di Jakarta, mereka berhak untuk mengisi kuesioner marketplace saya ini. Lalu untuk yang ketiga terkait unit analisis lokasi. Lokasi yang akan saya ambil sampelnya itu untuk domisili wilayah DKI Jakarta. Untuk waktu pelaksanaannya, saya estimasikan 7 bulan dari bulan Oktober hingga bulan April 2022. Dari proses penyusunan makalah, mencari literatur data, lalu mengajukan proposal seminar atau bimbingan dan semuanya hingga pelaporan data atau hasil hingga di bulan April 2022. Nah, selanjutnya masih terkait metode, yaitu terkait operational variable ya. Untuk variabel bebas saya ada 6, lalu variabel terikat yang terakhir, di tanda panah terakhir, seperti kerangka hipotesis yang tadi itu terkait brand loyalty. Nah, berikut untuk masing-masing variabel ya. Untuk variabel product quality, word of mouth, information quality, saya ambil dari measure yang ada dalam jurnal masing-masing sumber ya. Jadi dalam masing-masing sumber jurnal ini dia menggunakan measurement yang telah ada dengan indikator produk quality. Saya beri nama PQ1, lalu masing-masing variabel saya ambil 5 indikator. Sehingga variabel saya kan tahu ada 7 dikali indikatornya sebanyak 5 berarti sama dengan 35 indikator totalnya. Ini sama ya, operational variable customer satisfaction, customer trust, perceived value, dan juga brand loyalty yang saya ambil dari measurement sumber penelitian jurnal terdahulu. Nah, berikut terkait metode sumber dan juga cara penentuan data. Untuk teknik pengumpulan data, seperti saya bilang di awal, saya akan menyebarkan kuesioner secara online yang saya buat di Office Form ya. Saya akan menyebarkan kepada pria dan wanita yang berusia 16 hingga 64 tahun karena saya mengambil usia-usia produktif menurut BPS di tahun 2015, yaitu usia 16 hingga usia 64 tahun. Nah, saya menggunakan kuesionernya itu menggunakan skala Likert ya, 1 hingga 6. Karena saya tidak memasukkan kata-kata netral. Karena netral itu saya rasa akan terasa bias ya. Jadi saya akan mengurangi bias pada responden, sehingga saya menggunakan 1 hingga 6. Sangat tidak setuju, sedikit tidak setuju, sedikit setuju, atau sangat setuju di poin ke-6. Berikut untuk metode teknik pengumpulan data. Untuk populasi dan juga sampel, populasi secara infinite. Populasi infinite itu populasi tidak terhingga ya. Maksudnya siapapun itu yang dianggap sebagai warga atau penduduk yang berdomisili di DKI Jakarta, silakan boleh mengisi kuesioner yang saya sebarkan. Lalu yang saya bilang tadi, usia itu di rentan 15 hingga 64 tahun sebagai usia produktif untuk BPS 2019. Lalu untuk sampelnya sendiri adalah sampel non-probability sampling. Untuk sampel saya, tadi yang telah saya bilang, indikator saya dari total 7 variabel itu ada 35. Lalu kenapa saya kali 7? Karena berdasarkan penelitian yang telah ada sebelumnya, bahwa pengali atau jumlah responden itu paling tidak 5 sampai 10 dikalikan dengan jumlah total indikator. Nah, sehingga untuk minimal jumlah responden yang harus saya dapat sebesar 245 responden.
Nah, selanjutnya yang ketiga itu syarat sampel saya memiliki akun atau user di marketplace. Nah, selanjutnya yang keempat itu telah bertransaksi produk yang sama minimal 2 kali dalam 1 bulan. Misalnya kita membeli barang ya, skincare selama 2 kali dengan produk yang sama. Misalnya kita membeli facial wash dalam 1 bulan itu bisa 2 kali, ya itu masuk ke dalam kriteria responden saya. Jadi harus bertransaksi produk atau jasa yang sama minimal 2 kali dalam 1 bulan. Nah, saya akan lanjut terkait metode uji analisis data. Untuk uji analisis data saya ada 3. Untuk yang pertama terkait uji validitas. Untuk uji validitas itu memiliki 2 cara ya. Saya sebelumnya akan menggunakan aplikasi SPSS. Untuk cara yang pertama itu setelah saya mengumpulkan responden, menyebar kuesioner, lalu saya mendapatkan data yang akan saya olah melalui Excel terlebih dahulu, lalu akan dimasukkan ke dalam aplikasi SPSS. Nah, setelah saya olah dalam aplikasi SPSS, saya lakukan perhitungan atau pengujian, lalu saya dapat hasilnya, lalu akan saya bandingkan. Cara yang pertama itu dengan R hitung versus R tabel. R hitungnya itu adalah R hitung hasil yang saya dapat dari SPSS, lalu saya bandingkan dengan R tabel. Nah, R tabelnya itu seperti yang terlihat di presentasi monitor, yaitu kalau seandainya saya menggunakan minimal harus tadi yang sebelumnya 245 responden, misal saya 300 N-nya, berarti saya menggunakan signifikansi 5%, misal, berarti R hitung itu harus lebih besar daripada R tabel, yaitu R tabel yang signifikansi 5% dengan N300 yaitu 0,113. Harus lebih besar daripada R tabel agar hasilnya itu valid. Kenapa harus valid? Karena kalau tidak valid itu tidak bisa dilaksanakan lanjutan, tidak bisa dilaksanakan perhitungan lanjutan. Makanya mudah-mudahan dalam penelitian saya ini akan mendapatkan hasil yang valid ya. Jadi cara yang pertama itu R hitung versus R tabel. Selanjutnya cara yang kedua melalui nilai signifikansi. Nilai signifikansi juga memiliki tabel atau memiliki ketentuan ya terkait faktor loadingnya. Untuk cara yang kedua ini terkait nilai signifikansi ini harus lebih kecil dari 0,05. Ya, baru data yang saya olah itu adalah data yang valid. Harus di bawah 0,05. Nah, kan jumlah sampel saya tadi sebelumnya misal paling kecil ada 250, berarti faktor loadingnya itu adalah sebenarnya 0,35 ya. Harusnya jika nanti setelah diproses nih SPSS, jika hasilnya itu ditemukan 0,35, berarti kan 0,35 itu harus berada di bawah 0,05. Jadi sehingga hasilnya akan valid. Selanjutnya jika mudah-mudahan hasilnya nanti akan valid semua, selanjutnya dilanjutkan dengan uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas atau biasanya yang disebut dengan Cronbach alpha ya. Untuk nilai Cronbach alpha sendiri itu 0,6. Nilainya itu harus lebih dari 0,6 sehingga bisa diadakan perhitungan atau uji hipotesis lanjutan. Jadi hasilnya harus lebih dari 0,6, maka dia dikatakan reliable atau relate lah ya. Jadi hasil penelitian saya atau kuesioner yang saya sebarkan itu relate. Bisa juga menggunakan rumus ya. Saya nanti masih menggunakan aplikasi sama yaitu SPSS terlebih dahulu. Setelah diolah lalu Cronbach alpha-nya harus lebih dari 0,6 nilainya. Selanjutnya setelah relate hasilnya akan dilanjutkan dengan uji kesesuaian hipotesis. Untuk uji kesesuaian hipotesis yang saya gunakan itu menggunakan aplikasi SAM atau aplikasinya itu spesial ke AMOS versi 22 yang saya gunakan ya. Untuk AMOS 22 yang saya gunakan itu, untuk AMOS-nya itu ada 4 langkah ya sebenarnya. Yang pertama itu terkait desain model. Setelah dari SPSS kita mendapatkan hasil, ya ada hasil data responden dan segala macamnya tadi Cronbach alpha dan juga R yang hitung versus R tabel. Kita desain dulu modelnya, lalu yang kedua kita bisa input data yang tadi dari SPSS hasilnya, lalu bisa kita lakukan uji CFA. Setelah dilakukan uji CFA atau confirmatory factor analysis, itu bisa kita lakukan atau bisa kita putuskan uji hipotesisnya.
Nah, berikut adalah sebelah kiri sudah saya olah di aplikasi Amos versi 22 ya. Terlihat bahwa produk quality atau dengan simbol PECI, word of mouth dengan simbol WM, dan juga information quality simbolnya IKI, lalu customer satisfaction simbol JS, customer trust simbol CT, perceived value simbolnya PV, dan juga brand loyalty simbol BL. Dengan masing-masing ini sudah masuk ke proses desain ya. Tadi kan ada prosesnya itu ada 4 tuh ya. Nah, ini yang sudah saya buat ini sebelah kiri namanya ini desain model ya. Desain model pada aplikasi Amos tahun 22. Amos versi 22 atau yang biasa disebut dengan Pet Analyze Amos. Nah, setelah kita olah datanya, lalu kita input data segala rupa, lalu kita olah lagi datanya menggunakan uji konfirmatori vector analyze ya. Setelah nanti hasilnya didapat dari Amos 22, lalu kita sesuaikan dengan data tabel sebelah kanan. Data tabel sebelah kanan ini saya ambil juga. Data di sebelah kanan ini data sebelah kanan ini ada acuannya ya, tidak asal membuat faktornya. Nah, untuk uji hipotesis sendiri kita akan samakan dengan probabilitasnya harus lebih besar sama dengan 0,05, lalu juga DF itu lebih kecil dari 2,00, TLI, CFI, dan RMCA itu harus lebih kecil sama dengan 0,08. Nah, lalu setelah ini bisa diputuskan apakah terima H1 atau terima H0. Yang diharapkan itu adalah berpengaruh positif terhadap variabel yang kita teliti. Nah, berikut adalah lampiran kuesioner yang akan saya sebar atau yang akan saya share melalui Office 365. Untuk rancangan kuesioner sendiri itu di awal ada pertanyaan penyaringan ya terkait apakah Anda berdomisili atau KTP di wilayah DKI Jakarta, misalnya iya atau tidak, silahkan bisa dijawab. Nah, untuk yang kedua, apakah Anda memiliki akun di marketplace? Misalnya jawab ya. Apakah Anda telah melakukan transaksi pembelian minimal 2 kali dalam 1 bulan terakhir di marketplace? Jawab ya. Jika responden ada yang menjawab tidak, berarti dia harus stop mengisi kuesioner yang saya sebarkan ini. Lalu selanjutnya dari masing-masing variabel saya memiliki 5 questions atau 5 pernyataan maksudnya saya, maaf. Untuk 5 pernyataan dari masing-masing variabel yang telah saya jelaskan juga tadi di bab metode ya, masing-masing variabel itu memiliki 5 indikator, lalu saya masukkan 5 indikator tersebut di dalam kuesioner saya ini dengan menggunakan skala Likert itu ada 6 ya, STS, TS, STS, SSS, dan juga SS. Selanjutnya setelah mengisi semua data terkait variabel yang saya teliti, yaitu terakhir ada terkait profil jenis kelamin, usia, lalu juga pendidikan terakhir, status pernikahan, status pekerjaan, dan lainnya. Akhirnya tibalah sudah di penghujung presentasi saya kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan online semua yang sudah melihat atau menyetel rekaman saya ini hingga akhir. Terima kasih banyak. Mohon maaf dan mohon kritik serta sarannya jika ada hal-hal yang saya sampaikan salah, saya mohon maaf. Jika ada tanggapan, ada sanggahan ataupun saran, bisa silakan langsung tulis di kolom komentar YouTube di bawah, atau bisa melalui sosial media saya secara personal di Instagram @isti_komaaah. Nah, terima kasih teman-teman online semuanya. Sampai jumpa di rekaman saya selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam teman-teman online semuanya. Bye-bye.